Barep tunggal. Dalam bahasa Jawa, barep tunggal berarti anak pertama dan satu-satunya. Namun di keluarga saya, kalimat ini berbeda, memiliki makna yang lain, yang sudah dipercaya turun-temurun bahkan sejak zaman Ratu Merah, yang dalam silsilah keluarga Jawa sebagai nenek moyang pertama. Mulai dari sini cerita ini akan saya buka dengan satu kisah yang selama ini selalu saya pikirkan. Apa hubungannya getih anget dengan barep tunggal dalam silsilah keluarga saya? Konon saya bukan satu-satunya orang yang terlahir dengan anugerah seperti ini. Karena sebelum saya lahir, sudah ada yang mendapatkan hakikat sebagai getih anget, yang sekaligus menyandang nama sebagai barep tunggal, yang begitu diagung-agungkan keluarga saya. Beliau adalah sepupu dari bude saya. Saya memanggilnya dengan nama Mas Didi. Dan kisah ini akan sangat amat berhubungan dengan beliau. Kenapa barep tunggal begitu diagung-agungkan oleh keluarga saya? Begini ceritanya. Saat itu keluarga besar saya merupakan satu dari 6 orang pertama yang tinggal di desa ini. Tidak mudah waktu itu untuk tinggal di sini, karena tanah di sini sangat sengak. Dan bila dilihat oleh orang biasa, tanah di sini akan membuat bergidik ngeri. Sebaliknya, mereka yang bisa melihat tanah ini akan tahu bahwasanya tanah di sini masih mengandung nilai mistis yang luar biasa hebat. Sebegitu hebatnya, hingga butuh persiapan yang matang untuk membuka sepetak lahan. Karena itu, desa ini dulu dipanggil dengan Desa Bangsala Lembut. Kakek sayalah yang pertama membangun lahan di sini. Karena itulah, beliau sangat disegani, bahkan menjadi salah satu tetua yang selalu dimintai tolong bila terjadi apa-apa. Namun kita tidak akan menceritakan desa ini, karena yang akan kita ceritakan adalah fenomena barep tunggal yang ada di dalam keluarga besar saya. Saat itu keluarga saya masih menganut animisme, meskipun kami adalah muslim. Namun muslim di zaman itu sangat berbeda dengan muslim di zaman sekarang. Bukan kami tidak melaksanakan sholat, kami masih melaksanakan sholat. Namun kami tidak memahami apa itu ajaran Islam yang sebenarnya. Karena itulah, ajaran kejawen dan animisme yang kuat membuat kami mengagungkan peninggalan leluhur kami. Salah satunya sesajen setiap malam khusus yang akan diberitahukan oleh mereka yang mendapat kehormatan sebagai barep tunggal di keluarga kami. Agar kalian tidak bingung, akan saya jelaskan sekali lagi bahwa barep tunggal memiliki makna yang berbeda di dalam keluarga besar saya. Barep tunggal bukan tentang anak pertama dan satu-satunya, melainkan seorang anak yang dipercaya dapat berkomunikasi dengan nenek moyang kami, agar kelak keluarga besar kami dijauhkan dari yang namanya balak besar. Karena zaman itu, ilmu hitam hampir dimiliki setiap keluarga besar, sekaligus untuk menghindari keluarga besar lain yang mungkin menyimpan dendam dengan keluarga besar kami. Masalahnya, barep tunggal dipercaya hanya turun pada anak pertama, dan seorang barep tunggal hanya bisa dikenali dengan barep tunggal yang lain. Disinilah titik masalahnya terjadi, karena barep tunggal hanya ada dalam satu generasi, karena merujuk pada satu kalimat tunggal yang berarti satu. Disinilah masalah itu muncul, ketika saya lahir sebagai barep tunggal di keluarga besar saya ini. Karena konon, ketika Pak Deno melihat dan mengatakan bahwa saya juga adalah barep tunggal, beliau kaget, lebih ke arah bingung. 12 tahun sebelum saya lahir, barep tunggal sudah disandang oleh anak lain. Dan bagaimana mungkin dalam satu generasi waktu Jawa, ada 2 barep tunggal dalam keluarga ini? Hal ini segera menjadi masalah serius keluarga besar saya. Karena bila tidak segera diambil keputusan, hal ini hanya akan menimbulkan sengketa permusuhan sesama keluarga. Dan ketakutan itu rupanya menjadi kenyataan. Namun kisah ini akan saya ceritakan detailnya dari sudut pandang informasi yang saya dapat dari sepupu terdekat saya, Mas Ahiyat. Beliau menjadi saksi peristiwa yang tidak dapat saya ingat. Karena konon, saya memang sengaja disapai atau dihilangkan. Awalnya tidak ada yang tahu bila saya adalah barep tunggal, karena saya lahir di rumah sakit. Zaman itu, kebanyakan anak-anak di desa saya hanya mengandalkan dukun beranak. Dan ada satu dukun yang sudah dipercaya oleh keluarga besar saya. Beliaulah yang memiliki pengetahuan tentang weton,
serta keistimewaan seorang anak yang baru lahir. Beliau jugalah yang dulu 12 tahun sebelum saya lahir telah menetapkan anak yang akan melanjutkan tradisi keluarga. Hal ini menjadi sukacita di keluarga saya. Dia adalah Mas Didi. Sebelum Mas Didi, Barep Tunggal disandang oleh Pak Deno yang merupakan generasi dari Bapak. Pak Deno adalah kakak kandung dari Bapak, dan sejak kecil beliau memang paling berbeda. Bisa dikatakan dewasa sebelum waktunya. Seperti Deno, Mas Didi juga memiliki perbedaan mencolok, bahkan lebih condong ke mengerikan. Bahkan beberapa warga desa menganggap Mas Didi itu anak yang aneh, gemar bermain sendiri, dan tidak suka berkumpul dengan anak seusianya. Namun yang membuat semua orang takut adalah ketika Mas Didi meramalkan bahwa akan ada sebuah keluarga yang meninggal dengan cara ganjil. Di sini kemampuan Mas Didi sudah diakui oleh keluarga besar saya. Padahal saat itu, usianya tidak lebih dari 7 tahun. Selama 3 hari berturut-turut, Mas Didi duduk dan memandang sebuah rumah. Setiap ditegur si pemilik rumah, Mas Didi akan mengatakan, "Ono geni mumbul, ada api melayang-layang." Namun si pemilik rumah tidak mengerti apa maksud ucapan anak kecil itu. Hal ini menjadi perbincangan banyak orang, sampai Deno datang dan melihat. Rupanya ada banaspati di atas rumah itu. Banaspati adalah bola api yang konon dimiliki oleh mereka yang memiliki ilmu tinggi. Masalahnya, banaspati sering dikaitkan dengan sebuah bencana yang berujung kematian. Deno menjelaskan pada Mas Didi bahwa apa yang dilihatnya merupakan hal yang istimewa. Tidak banyak, bahkan oleh mereka yang bisa melihat untuk dapat menyaksikan banaspati terbang, kecuali mereka yang sudah dipilih langsung oleh nenek moyang kami. Benar saja, keesokan harinya, salah satu dari orang yang tinggal di dalam rumah itu meninggal dengan cara yang ganjil. Kulitnya melepuh, diakhiri dengan borok dan nanah yang bau. Deno menjelaskan segalanya, bahwa itu adalah kiriman dari seseorang yang tidak suka. Sejak saat itu, keluarga besar kami menganggap Mas Didi lah penerus dari Pak Deno di keluarga kami. Dan pada usianya yang ke-9, ada makhluk hitam yang dipercaya sebagai jelmaan genderuwo yang mengasuh Mas Didi, bahkan hingga sampai saat ini. Genderuwo yang mengasuh Mas Didi kabarnya bukan genderuwo sembarangan yang biasa ada di bawah pohon pisang. Namun genderuwo ini berasal dari gunung yang jauh, yang tertarik dengan getih anget Mas Didi. Sehingga akhirnya ia mengikuti Mas Didi, menjaganya, dan juga mengikutinya. Pak Dino mengatakan genderuwo ini bukan tiang kembarnya, karena kakek saya sempat takut bila mana tiang kembar Mas Didi adalah makhluk ini. Getih anget tidak dapat dikuasai sembarangan makhluk lembut, kecuali tiang kembarnya. Hal itu berlaku pada Mas Didi. Namun semenjak adanya makhluk itu, Mas Didi sangat ditakuti, terutama oleh anak-anak desa saya. Karena konon, bila Mas Didi sakit hati atau marah, dapat menyebabkan bencana penyakit bagi yang menyakiti. Selama 12 tahun itu, semenjak kelahiran Mas Didi, tidak ada yang terjadi dengan keluarga saya. Namun semua berubah setelah bapak dan ibu bertemu, menikah, dan kemudian saya lahir di dunia ini. Karena kata Mas Ahiyat, saat saya masih bayi, yang selalu mengasuh dan tidak mau jauh-jauh dari saya adalah Mas Didi. Padahal sebelumnya, Mas Didi selalu menghindari kontak dengan anak-anak lain ataupun orang lain. Beliau juga dijauhi oleh warga desa saya. Lalu kenapa Mas Didi selalu ada di samping saya yang masih bayi? Hal ini belum terjawab sampai saat ini. Sejak kecil, saya terlahir dengan kondisi tubuh yang sakit-sakitan. Sedikit-sedikit badan gampang sekali panas. Dan setiap malam, saya selalu suka tertawa sendirian di samping bapak dan ibu yang tidur bersama-sama dalam satu kasur. Hal ini membuat bapak kadang penasaran. Pernah sesekali ibu, yang notabene lebih sensitif dari bapak, suka mendengar suara tertawa yang menyerupai suara kuntilanak. Apapun itu, setiap malam selalu saja ada yang datang dan membuat saya yang masih bayi tertawa. Hal ini segera diceritakan kepada Deno. Dan ketika di Terawang, Deno begitu terkejut. Hampir di setiap sudut rumah saya, ada penghuni tak diundang, menunggu saat saya sendirian. Awalnya Deno masih belum curiga dan menganggap hal itu biasa saja, karena umumnya
Makhluk seperti itu memang gemar sekali menggoda bayi, karena indera mereka masih sangat sensitif. Inilah alasan kenapa bayi bisa melihat hal-hal yang tidak dapat disaksikan oleh orang dewasa sekalipun, karena mereka masih dianugerahi dengan mata batin terbuka. Seiring bertambahnya usia, mata batinnya akan tertutup dengan sendirinya. Namun rupanya, Deno tidak tahu menau bahwa saya berbeda dengan anak-anak lain. Semua diketahui setelah kejadian yang menimpa saya di suatu tempat yang jauh. Tradisi yang masih dilakukan keluarga besar saya adalah arisan keluarga. Biasanya, arisan diadakan di setiap rumah anggota keluarga secara bergantian. Dan pada hari-hari khusus, acara ini diadakan di tempat-tempat yang jauh. Saat itu katanya, saya sempat menghilang selama 1 hari 1 malam. Berawal dari arisan keluarga di rumah Bule Sri, saya yang awalnya diasuh oleh sepupu perempuan saya, tiba-tiba menghilang begitu saja. Di sini Mas Ahiyat mengingatkan, "Coba iling-ilingen, biyen awakmu seumur 4 tahun, aku ono nggok kono yo an. Coba ingat-ingat, dulu usiamu sudah 4 tahun, dan kebetulan aku ada di sana juga." Ketika mendengar itu, akhirnya pertanyaan saya selama ini terjawab. Dulu saya sering memikirkan sesuatu tentang sebuah pohon keres atau leci Jawa yang tumbuh subur, di mana dahan dan daunnya sampai menempel di tanah. Di sana saya sedang bermain. "Mas, gone enek wit keresnya mboten? Mas, apa tempatnya ada pohon keresnya?" Mas Ahiyat hanya menatap saya nanar, lalu berujar, "Ya nggok kono awakmu ditemokno ambek Deno. Sadurunge wis digoleki si Dino bleng. Ya di situ kamu ditemukan oleh Deno. Sebelumnya sudah dicari seharian penuh." Disitulah Deno baru tahu bahwa saya sama seperti Mas Didi. Dan dari sana juga Deno akhirnya paham kenapa saya gampang sakit. Rupanya saya dan Mas Didi tidak boleh didekatkan satu sama lain, terutama saya, di mana Mas Didi akan banyak mengambil yang disebut jiwo. Sejak saat itu, saya tidak boleh lagi dekat dengan Mas Didi. Namun kabarnya, genderuwo hitam itu jadi lebih sering datang ke rumah saya, dan ibulah yang menjadi saksi makhluk itu selalu datang menemui saya. Bapak sehari-hari bekerja sebagai tukang becak waktu saya kecil dulu. Dan malam itu, Bapak belum pulang dari narik. Ibu di rumah sendirian, menemani saya main daun singkong. Hari sudah petang. Di dalam rumah gubuk saya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Suaranya intens, dan itu jelas bukan Bapak. Tidak ada salam dan hanya ketukan pintu. Rumah saya masih menggunakan tembok bambu, sehingga ada celah ibu buat mengintip apa yang ada di luar. Rupanya kosong. Setiap ibu kembali ke tempat saya, ada yang mengetuk lagi. Hal itu terjadi terus-menerus, sampai akhirnya ibu membuka pintu. Dan benar saja, ibu tidak melihat ada siapapun di sana. Di depan rumah saya ada pohon mangga. Dilihatnya ke sana kemari, masih tidak menemukan siapapun. Pas ibu balik, ibu terlonjak kaget. Rupanya ada makhluk hitam besar. Matanya menyala merah, bertaring dengan kuku jari panjang tengah menggendong saya. Ibu melihat saya tampak senang digendong makhluk itu. Ibu menjerit keras. Namun makhluk itu menjambak ibu dan membuatnya jatuh pingsan. Bapak pulang dan melihat ibu sudah terkapar. Namun anehnya, saya ditemukan ada di dalam kamar, tertidur lelap di atas kasur. Malam itu sontak Bapak langsung bertemu Simbah. Mbah saya ini adalah orang yang ilmunya cukup tinggi. Saya biasa memanggil beliau Mbah Nang, yang artinya Mbah Lanang atau Mbah laki-laki. Rupanya Mbah Nang baru saja melihat apa yang terjadi dari sebilah kerisnya. Dan dengan wajah bingung Mbah Nang mengatakan, makhluk itu disuruh oleh Mas Didi. Hari itu juga semua keluarga dipanggil dan dikumpulkan untuk membahas hal ini. Konon Deno membela Mas Didi, sampai-sampai membuat Bapak sangat marah. Karena nyawa saya rupanya dalam bahaya. Bukan karena Mas Didi, namun makhluk yang mengikutinya. Ada hal yang membuat Bapak khawatir. Bahkan ibu sampai mengusulkan untuk membawa saya jauh dari rumah itu, pulang ke rumah orang tuanya. Di sini akhirnya diambil jalan tengah. Deno akan pergi sebentar untuk bertanya pada Teratu Merah.
Sekembalinya Deno, ternyata memang makhluk itu tidak ada sangkut pautnya sama Mas Didi. Karena rupanya kedatangan makhluk itu bukan atas perintah, melainkan keinginan sendiri. Sejak saya dan Mas Didi dipisahkan, Mas Didi seringkali kangen dengan saya dan menganggap saya adik kandungnya sendiri. Dan makhluk itu tidak tega melihat Mas Didi tersiksa seperti itu, sehingga akhirnya makhluk itu seringkali mengunjungi saya. Masalahnya, setiap saya dekat dengan Mas Didi, saya pasti jatuh sakit, dan sakitnya itu lama sembuhnya. Bahkan saya sering sawan. Di sini, dukun beranak keluarga saya datang. Beliau marah. Kenapa dulu yang membantu persalinan bukan dia pada saat kelahiran saya? Gara-gara ini, tidak ada yang tahu siapa saya. Barep tunggal iku yo tunggal. Nggak iso ono loro. Iso nekokne balak. Seorang barep tunggal itu ya seharusnya cuma satu. Nggak boleh ada dua. Bisa mendatangkan musibah. Di lain hal, saya tidak bisa diapa-apakan. Karena masih sangat kecil dan beresiko. Setelah mencari-cari jalan keluar, Deno akhirnya melakukan perwalian. Jadi perwalian itu semacam mengikat satu sama lain. Deno akan menjadi wali Mas Didi. Sedangkan saya akan diwalikan oleh orang yang bersedia menjadi pagar bagi saya. Orang yang ilmunya setara atau lebih dari Deno. Di sini saya bertemu orang itu. Pria paruh baya yang biasa dipanggil Pak Haji Sanah. Beliau berasal dari Banyuwangi. Dan ketika saya datang ke rumahnya dulu, beliau langsung tahu masalah apa yang dihadapi keluarga besar saya. Yo wes, ben aku tadi waline cah iki. Ya sudah, biar aku yang jadi walinya dari anak ini. Namun setelah terjadi perwalian itu, ada malam di mana Deno mengumpulkan semua keluarga besar saya di rumah Simbah. Malam itu Deno mengatakan, desa ini akan dilewati yang namanya Brahwauno, atau tamu tak diundang. Biasanya pasukan lembut yang melewati desa-desa. Malam itu juga, desa saya lebih sepi dari biasanya. Tidak hanya keluarga besar saya yang berkumpul dalam satu atap, tapi semua orang bersembunyi dalam rumah mereka masing-masing. Suasana desa saya mencekam seperti desa mati. Anak-anak di dahinya diberi kunir. Katanya biar tidak gampang sawan. Di situ saya bertemu lagi dengan Mas Didi. Anehnya, sekarang Mas Didi yang jatuh sakit. Sakitnya luar biasa, sampai Mas Didi tidak dapat bernafas dan seperti orang ayan. Rupanya, yang ditakutkan oleh Pak Deno sudah datang. Makhluk yang membawa saya di pohon keres ternyata sudah tahu keberadaan saya. Dan kabarnya, itu adalah tiang kembar saya. Namun Deno menjelaskan, belum bisa tiang kembar dirasuki bila belum akil balik. Dan semenjak itu, yang awalnya Mas Didi jauh lebih kuat dari saya, kini jauh lebih lemah dari saya. Karena makhluk itu selalu ada di belakang saya. Mas Ahiyat menceritakan kondisi saat itu. Semua orang tegang. Bude, Bule, bahkan Mbah Nang dan Mbah Dok juga begitu. Deno hanya duduk menghisap rokok. Sementara Mas Didi dibawa ke kamar belakang. Saya dibiarkan sendiri. Karena kabarnya saya main dengan makhluk itu. Pak Haji Sanah sudah tahu. Karena keesokan harinya, Bapak membawa saya ke rumahnya atas perintah Deno. Pak Haji Sanah hanya mengatakan agar membangun pagar kayu dari bambu kuning di teras rumah. Konon makhluk itu sangat benci dengan bambu kuning. Bapak segera menuruti apa yang diperintahkan Pak Haji Sanah, sembari menunggu jalan apa sebaiknya agar makhluk itu tidak mengikuti saya lagi. Ada hal unik yang dulu ibu selalu ceritakan kepada saya. Waktu kecil saya sangat rewel. Tiap bapak berangkat narik becak, saya akan menangis tidak berhenti-berhenti. Dan bahkan ibu sampai menyerah. Harus bagaimana biar saya tidak menangis? Kalau bapak tidak narik, kami gak ada uang buat makan. Akhirnya cara satu-satunya, saya diletakkan di pagar kuning. Dan anehnya, setiap saya di sana, saya seakan lupa bapak akan pergi narik. Dan saya akan bermain di sana. Seolah-olah ada yang menemani saya bermain. Sebenarnya, yang menemani saya bermain adalah makhluk itu. Dia yang disebut Deno, tiang kembar saya. Setiap kali saya tanya kepada Mas Ahiyat seperti apa wujudnya, Mas Ahiyat nampak tidak mau membicarakan. Jujur saya sedikit ingat, tapi setiap saya sudah hampir dapat wujudnya, saya langsung lupa. Ya, saya ingat.
cuma pohon keres tempat makhluk itu tinggal. Karena kejadian waktu arisan keluarga itu, setahu saya tidak dibawa oleh siapapun. Melainkan, saya berlari mengikuti gantrung atau capung yang terbang menuju pohon keres itu. Mas Ahiyat hanya mengatakan bahwa Mas Didi semenjak saat itu tidak berani mendekati saya dan selalu ketakutan setiap melihat saya. Untuk seorang anak berusia 16 tahun yang sudah terbiasa melihat makhluk seperti itu, tentu itu bukan hal yang biasa. Semengerikan apa makhluk itu? Namun yang pertama tahu wujud makhluk itu adalah Mbah Gimon, tetangga saya yang selalu mengamati ketika saya bermain di pagar bambu kuning. Kabarnya, makhluk itu mengasuh saya layaknya seorang ibu. Wujudnya menyerupai wanita dengan wajah tertutup rambut panjang. Panjang rambutnya sendiri sampai menyentuh tanah, badannya bungkuk, dengan tangan kurus dan kuku panjang. Mbah Gimon selalu memperhatikan saya, namun beliau tidak berani melakukan apa-apa. Karena kasus tiang kembar bukan kasus yang boleh ditangani oleh orang luar. Karena tiang kembar memiliki tingkat, bukan sekedar diikuti oleh jin, melainkan ikatan bahwa jin itu sangat susah untuk diusir dan tentu saja mencelakai. Tidak hanya Mbah Gimon, hampir semua orang tua tahu keberadaan makhluk ini yang menetap di pagar bambu kuning rumah saya. Biasanya ia hanya berdiri di sana, dan yang bisa melihatnya tidak berani menatap lama-lama, karena konon matanya melihat dengan amarah. Namun setiap bermain dengan saya, wajahnya teduh, seperti ibu bertemu dengan anaknya. Semua orang Jawa tahu, tidak ada yang namanya tiang kembar yang mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, makhluk ini hanya sedang menunggu sampai saya benar-benar siap untuk menjadi jodoh bagi dirinya. Yang mengejutkan adalah bambu kuning itu rupanya bukan media untuk makhluk itu agar tidak mendekati saya di dalam kamar. Namun bambu kuning itu hanya sebagai wadah bagi makhluk itu untuk tidak tinggal di dalam rumah. Karena ibu pernah melihat makhluk itu mengelus rambut saya. Makhluk itu selalu menemani saya di dalam kamar, namun ia akan pergi ketika saya sudah tidur. Di lain hal, Pak Haji Sanah sudah mempersiapkan semuanya. Akan tetapi ada hal yang akan menimbulkan masalah besar di dalam keluarga besar saya. Bapak setidaknya tidak boleh lagi mengikuti tradisi yang dilakukan keluarga besar saya. Karena yang namanya Barep Tunggal hanyalah salah satu dari tipu daya iblis yang sewaktu-waktu dapat menyesatkan lebih jauh. Namun hal ini tidak diterima oleh Pak Deno. Menurut mereka, semua orang berhak atas pilihannya sendiri. Semenjak saat itu, keluarga besar saya terbagi menjadi dua, mendukung untuk tidak melanjutkan tradisi atau tetap melanjutkan tradisi ini. Meski begitu, Pak Deno tidak lepas tangan. Semenjak beliau tahu bahwa saya berbeda, beliau menjalankan puasa mutih. Puasa yang dilakukan untuk memperkuat ilmunya. Karena urusan tiang kembar tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Apalagi Mbah Nang sudah siap menurunkan kerisnya. Konon ketegangan ini bahkan membuat desa saya jauh lebih mencekam daripada biasanya. Di setiap sudut desa ditemui banyak sekali lelembut tamu yang kebanyakan berasal dari tempat yang jauh. Alasan mereka di sini karena tiang kembar adalah wadah bagi mereka untuk ikut masuk. Mas Ahiyat bercerita, bila semenjak kejadian itu, saya dititipkan dan tinggal bersama Pak Haji Sanah selama 1 minggu. Dan beliau menceritakan asal-usul tiang kembar yang rupanya memiliki hubungan dengan ibu. Hal ini juga diketahui oleh Pak Deno. Ibu adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Rupanya sejak kecil ibu itu anaknya memang sedikit dablek dan susah diatur. Namun hal yang tidak diketahui adalah ibu itu kesayangan Mbah Buyut. Mbah Buyut ini bisa dibilang berilmu tinggi dan memiliki perewangan yang banyak sekali untuk menjaga rumahnya. Karena Mbah Buyut adalah salah satu orang yang berada waktu itu. Ibu pernah bercerita suatu waktu di mana rumah Mbah Buyut disatroni oleh maling. Belum masuk rumah dan hanya berniat untuk maling. Namun si maling sudah ditangkap oleh makhluk yang besarnya setinggi pohon rambutan. Untung saja maling itu paham akan yang namanya perewangan. Jadi beliau berteriak, "Kula nuwun," dan dijawab oleh Mbah Buyut dari dalam rumah,
Ketika dijawab Mbah Buyut, maka otomatis perewangannya melepaskan maling itu dan kemudian pergi menjauh. Mbah Buyut baru sadar bila apa yang baru saja dia lakukan adalah melepaskan orang yang berniat maling. Di sini, Mbah Buyut rupanya memberi ibu semacam penjaga yang berwujud wanita mengenakan kebaya. Ibu dulu memanggilnya dengan kembang turi, karena kebayanya berwarna merah menyerupai kembang turi. Berbeda dengan Mbah Buyut, Simbah yang merupakan ibu kandungnya ibu adalah seorang muslim yang taat. Beliau menjauhi nilai kejawen dan mengajarkan anak-anaknya untuk tidak percaya hal itu. Semua anaknya menurut, kecuali ibu. Di sini ibu dilatih oleh seorang guru spiritual. Salah satunya adalah puasa malam. Konon puasa ini tidak bisa sembarangan dilakukan dan tingkat kesulitannya jauh di luar akal. Bahkan sebegitu sulitnya puasa ini bisa menyebabkan seorang manusia menjadi gila. Dasar ibu memang bandel sedari kecil, beliau nekat melakukan puasa itu. Puasa itu hanya dilakukan selama 3 hari, dengan hanya meminum air putih setiap jam 12, dan tidak boleh tidur bila belum melewati jam 3 dini hari. Namun ibu hanya bisa berpuasa selama 2 hari, karena pada hari kedua, beliau didatangi 2 jin wanita yang berwajah kembar. 2 jin wanita kembar ini menawarkan kesepakatan bahwa ibu bisa mendapat apapun yang dia inginkan hanya dengan syarat. Dia diperbolehkan tinggal dan mengikuti ibu. Perewangan ibu tidak suka dengan ini, sehingga terjadi benturan yang membuat ibu jatuh sakit. Di sini Simbah tahu bahwa ibu rupanya melakukan hal-hal semacam ini, sehingga akhirnya ibu diruqyah dan ditemukan puluhan susuk dalam wajah ibu. Di sini Pak Haji Sanah menjelaskan bahwa tubuh saya baunya sudah seperti pandan yang ditanam, sedangkan tiang kembar saya memiliki aroma yang sama, dan mereka rupanya memiliki ikatan dengan 2 jin wanita itu. Dan selama ini 2 jin wanita itu rupanya masih mengikuti ibu, namun dari jauh. Sedangkan perewangan ibu yang dulu diberikan untuk menjaga ibu sudah dikurung setelah kejadian ruqyah itu. Hari itu juga, bapak dan ibu saya setuju dan akan membawa saya pindah menjauh dari keluarga besar saya. Setiap malam sebelum tidur, ibu selalu membacakan saya, sesuai perintah Pak Haji Sanah. Selama sebulan penuh bergantian dengan bapak, dan setiap dibacakan, saya selalu sawan. Kadang meronta kepanasan, kadang kejang-kejang seperti orang ayan, bahkan beberapa kali membuat ibu tidak tega. Namun semua ini harus dilakukan untuk membuat tiang kembar saya yang berupa jin pengikut ini bisa menjauh. Sedangkan dari jauh, Pak Haji Sanah juga membantu dari rumahnya. Puncaknya ketika saya menjerit, bahkan Mbah Nang dan Mbah Dok sampai ikut menemani di dalam kamar. Karena katanya, rumah saya sudah dipenuhi oleh lelembut. Di usia yang masih sekecil itu, saya dibawa ke Banyuwangi dengan Pak Haji Sanah dan Pak Deno. Sesampainya di sana, saya setiap harinya dijaga di dalam kamar kecil agar tiang kembar ini tidak mengikuti saya lagi. Satu-satunya cara adalah membuat bau pandan yang ada di dalam tubuh saya dibuat kabur dengan cara menutup paksa mata batin saya yang katanya semakin sensitif. Namun efeknya, saya akan menjadi gampang sakit. Namun untuk beberapa bulan saja. Dan Pak Haji Sanah juga mengatakan bahwa sewaktu-waktu lokasi saya bisa saja ditemukan lagi, dan bila itu terjadi, maka saya harus dibawa lagi kembali ke sini. Pak Deno sebenarnya punya alternatif lain. Dia mengenal seorang wanita tua yang bisa membantu saya untuk mengaburkan bebauan aroma badan saya. Namun ditolak oleh Bapak karena melibatkan banyak jin, dan Bapak juga sudah tidak percaya dengan Pak Deno. Meski begitu, kelak saya akan dipertemukan dengan wanita tua ini.